Halo teman-teman, salam bahagia bagi kalian semua. Jumpa lagi bersama Green Candle. Nah, seperti biasa di video kali ini saya akan membahas quick update pergerakan dari Bitcoin ya teman-teman. Sebelum lanjut, mohon supportnya dengan cara like, comment, subscribe, aktifkan notifikasi bell agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Nah teman-teman, kalau kita zoom out sedikit ya teman-teman di time frame 4 jam. Nah, Bitcoin saya kemarin memberikan sinyal bahwa hanya di sini bullish divergence ya teman-teman. Dua kali bullish divergence, sedangkan bullish divergence ini hanya bisa mengantarkan Bitcoin sampai ke area yang mana support terkuatnya, dan setelah itu mantul lagi ke bawah ya teman-teman. Nah, sama halnya terjadi di sini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya bullish divergence masih di time frame 1 jam, biasanya itu pumpnya tidak begitu-begitu besar ya teman-teman. Nah, layaknya kalau kita ukur kemarin pump dari sini terjadi berkisar 7% ya teman-teman. Nah, sekarang apa yang terjadi setelah gagal menembus dari area neckline? Kalau saya bisa gambarkan, dia mau membentuk pola W pattern ya teman-teman. Jadi W pattern ini gagal ditembus resisten neckline tersebut, dan akhirnya Bitcoin kebanting lagi ke bawah ya teman-teman. Sama persis hal yang kemarin terjadi di area sini juga. Jadi Bitcoin mau membentuk pola W pattern setelah gagal, ya, kebanting lagi ke bawah ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan time frame 1 jam? Di time frame 1 jam kita terlihat makin bagus ya teman-teman, atau clear. Karena kenapa? Nah, saya kira kemarin akan terbentuk di sini pola inverse head and shoulder, tapi nyatanya dia terlalu kebanting ke bawah ya teman-teman. Kalau misalnya Bitcoin kemarin terbentuk pola inverse head and shoulder layaknya seperti ini, nah bisa kita katakan inverse head and shoulder. Tapi karena bantingannya terlalu kuat ya teman-teman, jadinya Bitcoin tembus hampir menyentuh target yang mana saya sudah katakan dari kemarin. Target ini adalah dari pola rising wedge yang tembus support kemarin ya teman-teman. Saya juga sudah bahas yang di sini. Nah, saya rasa saya pernah membahas ini pada minggu lalu ya teman-teman, yang mana di sini ada candle wick. Kalau kita zoom out dulu ya teman-teman, pakai time frame 4 jam. Candle wick di sini ya teman-teman, yaitu pada tanggal 19 Mei. Nah, di sini sempat terjadi candle wick yang panjang ini ya teman-teman. Nah, candle wick panjang yang merupakan ekor dan diakhiri red candle. Nah, biasanya ini kalau secara teknikalnya akan dicari layaknya gap ya teman-teman. Jadi ini akan dicari. Jadi ekornya ini berkisaran di harga 30.000, yang mana Bitcoin belum sempat menyentuh harga 30.000 kalau kita lihat dari pola bentuk bear flag di sini ya teman-teman. Jadi kalau benar Bitcoin bentuk bear flag, jadi target yang masuk akal untuk Bitcoin dia akan menembus di harga 12.000 lagi ya teman-teman. Nah, kalau menurut saya tidak yakin sih itu akan terjadi. Balik lagi ke pembahasan candle wick tadi itu ya teman-teman, ke harga 30.000. Semoga saja Bitcoin menyentuh harga 30.000 terus kebanting lagi ke atas ya teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu ini pada tanggal 23 Mei mencari candle wick itu tapi tidak sentuh ya teman-teman. Sama juga halnya di tanggal 8 Juni juga tidak tertembus. Nah, di sini juga hal sama mungkin saja akan terjadi ya teman-teman. Nah, technical targetnya sih Bitcoin akan menyentuh di harga 30 juta. Nah, kemarin juga sudah kebanting sedikit. Nah, saya harapkan sih Bitcoin segera menyentuh area 30K dan langsung mantul lagi ke atas. Nah, karena kalau kita lihat di RSI hanya time frame 1 jam yang memperlihatkan Bitcoin itu ada bullish divergence-nya. Kalau time frame 4 jam dan 1 hari belum terlihat ya teman-teman. Jadi kita menunggu bullish divergence di time frame 4 jam dan 1 hari. Nah, bagaimana dengan EMA rebound? Di time frame 4 jam, EMA rebound-nya masih jauh di bawah dari EMA rebound ya teman-teman. Di time frame 1 jam apalagi ya kita masih
berada jauh di bawah, terjadi penolakan besar-besaran. Di sini sempat mau menyentuh dan ditolak, ujungnya kebanting ke bawah lagi ya teman-teman. Nah, hanya menyisakan time frame 1 hari juga hal sama, sangat jauh time frame mingguannya. Nah, ini yang menjadi kuat ya teman-teman, bahwa kita masih berada di tahunnya bullish ya teman-teman, masih berada solid di atas di antara dari EMA rebound ini ya teman-teman. Nah, semoga saja Bitcoin tidak bisa tembus di antara EMA rebound tersebut. Kalau tembus, otomatis ini akan flip ya teman-teman. Yang warna merah di sini akan menuju ke area kuning, dan yang kuning jadi yang di bawah. Itu akan membuat bahaya untuk harga Bitcoin ya teman-teman. Dia akan roll over. Nah, di sini juga Bitcoin masih menyisakan support di area 24.000. Kalau misalnya harga 30.000 tembus ya teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. Bye-bye teman-teman, terima kasih.